Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi kita di akhir pekan bersama saya, Hersud Arif dan Bung Rocky Gerung. Dan akhir pekan ini saya kira banyak orang juga yang menunggu-nunggu, walaupun sebenarnya orang mungkin tidak terlalu terkejut lagi karena bocorannya sudah ada, yakni Rakernas 4 dari Projo, ya, Pro Jokowi ini dilaksanakan di GBK, pengerahan besar-besaran. Tuh, saya udah dengar tuh banyak sekali mobilisasi massa. Jadi sebenarnya acaranya hari ini bukan Rakernas lah Bung Rocky, ini sebenarnya deklarasi sebenarnya. Pak Prabowo juga sudah menyatakan hadir, semua anggota koalisi Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju juga akan hadir. Sementara Gibran, Ganjar yang tadi diundang tidak hadir, tapi Gibran dan Pak Jokowi hadir. Gitu Bung Rocky. Ya ini momen terakhir untuk ya betul tadi mendeklarasikan, membuat pernyataan secara masif, itu bukan sekedar pernyataan tertulis, tapi pernyataan secara masif tuh, secara massal bahkan tuh. Dan itu menandakan bahwa apa namanya padang kurusetra sudah dimulai itu. Perang Berata Yuda, untuk ya, Beratuyuda udah dimulai itu. ya, Dan kita ya. menilai bahwa memang hanya ini yang bisa menyelesaikan soal supaya terlihat terbuka pada publik bahwa memang Jokowi dan Mega itu tak mungkin lagi didamaikan itu. Mm-mm. Bahkan lebih mungkin kita membayangkan perdamaian antara Israel dan Hamas. Palestina kalau terjadi pergantian perdana menteri di Israel gitu kan. Kalau Ya. Benjamin Netanyahu diganti oleh partai oposisi ya mungkin proposal perdamaian masih ada. Tetapi di dalam kasus kita hari ini seluruh aparat yang bercokol atau dicokoli oleh Jokowi itu secara rela akan memasang badan untuk perang habis-habisan dengan PDIP. Kira-kira itu temanya Ya, ya. sebetulnya tuh. Jadi sebenarnya boleh diartikan juga hari ini ada deklarasi perang terbuka, ya, begitu ya Bung Rocky ya, begitu. Ya, itu betul-betul. Ini naked war-nya udah Hmm. terlihat di depan mata. Karena memang tinggal menghitung hari itu, nggak mungkin lagi ada negosiasi dan salah nego atau salah beri sinyal justru tercecer di dalam pertandingan taktik untuk segera masuk di dalam kompetisi pemilu itu. Jadi memang kita mulai melihat bahwa gejala politik yang tidak adil, bukan tidak adil, sudah tidak adil, gejala politik yang tidak melembaga sudah hadir di Indonesia itu kerah-kerahan masa itu padahal sebetulnya politik politik kita pasca reformasi kita atur supaya ada persaingan yang fair, persaingan yang masuk akal, pakai perlengkapan intelektual, ucapkan kritik lewat Dewan Perwakilan Rakyat, itu semua nggak terjadi. Jadi kita masuk lagi dalam satu duel yang bisa membahayakan sebetulnya karena dendam akan dipupuk karena yang diperlihatkan adalah massa versus massa. Dan ini kan sebenarnya dengan keputusan Gibran hadir dalam acara ini yang mendeklarasikan calon presiden yang berbeda dengan PDIP, kan berarti seperti kata Efek Rudia, ini Gibran sudah secara resmi keluar dari PDIP juga begitu ya. Hari ini ya Bung Rocky. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain uh, Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini Hmm. bagi Mega ini to be or not to be dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai PDIP. Iya, iya. Dan sebenarnya ini buat buat publik jadi lebih baik ya, Bung Rocky. Kan kita tidak membayangkan kalau PDIP itu bersama dengan Pak Jokowi. Kan artinya semua tersentral di sana ya sebenarnya nggak perlu lagi ada pilpres. Kan begitu, udah selesai itu pilpres gitu. Tapi dengan adanya tiga kubu sekarang ini, walaupun kelihatannya tanda-tandanya kubu untuk membatalkan kubu Anies juga masih sangat besar karena KPK sudah mengumumkan ada soal aliran dana gitu ya. Tapi kan kalau Ibu Megawati berhadapan dengan Pak Jokowi ini cukup seimbang lah gitu ya. Bagaimanapun Ibu Megawati pernah jadi presiden, tahu dalamannya Jokowi seperti apa, dan kita kenal di situ juga ada Pak Budi Gunawan yang sangat dekat dengan Ibu Megawati. Dia punya perangkat intelijen yang saya kira bisa mengantisipasi
kalau Pak Jokowi juga nantinya dipastikan akan menggunakan aparat penegak hukum, aparat pemerintahan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran gitu. Jelas bahwa Jokowi udah punya keputusan final buat dia, bukan soal memenangkan Prabowo, bahwa dia akan dimenangkan Hmm. melalui jaminan Prabowo. Dimenangkan artinya tidak akan dipersoalkan secara hukum atau secara moral nanti ketika dia lengser. Tapi persiapan-persiapan ini kan juga bisa membatalkan optimisme Jokowi kan. Hmm. Kan Jokowi selalu menganggap bahwa seluruh cewek-cewek dia itu hanya untuk memastikan bahwa dia punya grip, punya genggaman pada kekuasaan. Pada cewek-cewek ini Jokowi percaya bahwa kalau dia tanam Gibran di tempat Prabowo, maka Gibran akan bertumbuh sebagai politisi yang akan melindungi ayahnya. Itu nggak mungkin terjadi itu. Karena Jokowi nggak bisa bayangkan kalau Gibran jadi wakil presiden, itu dia nggak akan diberi peran apa-apa oleh Prabowo. Maka secara publik Gibran juga nggak akan muncul terus meneruskan. Jadi mungkin 2 minggu pertama lalu orang anggap nih Gibran apa nih, ban serep tapi ditaruh di garasi, kira-kira begitu kan. Jadi Pak Hmm. Jokowi juga punya ilusi macam-macam itu. Dan Jokowi ini kehilangan kepekaan sebagai negarawan untuk melihat bahwa justru dia menabung kebencian baru tuh. Dan Prabowo pada akhirnya akan didikte juga oleh keadaan untuk tidak melindungi Jokowi. Dalam kalkulasi saya begitu ya. Bukan saya ingin mengadu domba dua orang ini. Tapi kita mesti fair membuat kalkulasi di kepala tuh. Nah itu juga yang dilihat oleh Megawati. Bahwa mungkin aja yang sedang dilakukan Megawati adalah mengumpulkan kesalahan Jokowi untuk dipaparkan pada publik. Kan begitu. Dan Pak Jokowi nggak punya lagi kesempatan untuk menghardik balik Ibu Mega. Sebab Ibu Mega akan bilang bahwa publik berdasarkan intuisi dia itu sebetulnya mencelah perbuatan-perbuatan yang amoral atau unethical, tidak etis dari Jokowi menaruh anaknya di situ, padahal anaknya adalah kader PDIP. Itu orang Indonesia itu sangat peka soal-soal begituan tuh. Dia Hmm. nggak sopan santun Jokowi hilang. Yang terjadi adalah justru kegiatan yang sifatnya kurang ajar. Iya ya, kalau dalam terminologi yang hidup di bawahan ya, bahwa alam sadar orang Indonesia ini, jadi Ibu Megawati ini seperti orang yang dizalimi begitu ya oleh Pak Jokowi gitu ya. Jelas dan Megawati tahu itu dan PDIP itu bukan bukan sekedar partai yang bisa memihak kepada kekuasaan, dia bisa PDIP juga memihak pada kejujuran petani, kejujuran buruh, kejujuran tukang yang merasa kenapa ibu kami digituin oleh orang yang dibesarkan justru oleh ibu kami itu. Jadi psikologi ini akan tumbuh dan kemarahan PDIP bisa berubah kemarahan di jalan-jalan tuh. Kita Hmm. baca itu tuh karena kita nggak bisa andalkan psikologi publik ini bisa dikendalikan oleh Jokowi. Enggak, Jokowi sudah beralih menjadi seorang oportunis, menjadi seorang pragmatis itu. Dan Wong Cilik mengerti itu. Jadi tokoh-tokoh kuat di PDIP yang senior-senior paham bahwa satu satu percikan kecil yang membahayakan bisa terjadi di Republik ini nih. Dan Wong Cilik itu kalau dia marah itu betul-betul marah beneran, bukan marah yang sifatnya nyari negosiasi. Kan kita tahu bahwa pendidikan jumlah pemilih kita itu pendidikannya rata-rata 7 tidak sampai 6 tahun jadi tidak lulus SMP dan punya pengetahuan justru kejujuran itu dimiliki oleh mereka yang menganggap bahwa buat apa ada pengetahuan yang tinggi kalau moralnya rusak kan. Apalagi pada saat-saat ini Pak Jokowi itu terus memperlihatkan ambisi dan orang-orang yang tadinya berkumpul sekitar Jokowi akhirnya satu persatu mundur. Itu juga sinyal bahwa mereka nggak akan lagi lindungi Jokowi. Para Indonesianis yang ada di luar negeri, terutama di Australia, satu persatu juga mulai malu-malu mengatakan ya Jokowi memang udah berbuat sesuatu yang maksiat secara politik gitu kan. Jadi semua itu akan balik pada tagihan moral tuh dan Jokowi akan kalah kalau ditagih moral oleh publik Indonesia. Iya, iya, iya. Saya kira saya bisa membayangkan apa yang Anda sampaikan tadi itu. Karena bagaimanapun juga pasti kan PDIP ini pasti tidak menduga situasinya akan seperti sebelumnya kan kita tahu dia menargetkan hat-trick gitu ya. Artinya menang pemilu legislatif 3 kali, menang pilpres 3 kali, tiba-tiba semuanya berantakan. Dan saya kira energi kemarahan itu bisa berbalik menjadi sebuah energi yang tekad mereka mengalahkan Pak Jokowi. Gitu. Saya kira itu akan terjadi. Jadi konyol Jokowi itu mempromosikan anaknya itu. Kalau mempromosikan Prabowo ya udah itu lebih masuk akal. Ini Ya, ya. berlebihan itu. Ditaruh di situ Gibran dan itu artinya Gibran juga mungkin dalam ketakutan psikologis sekarang karena merasa bahwa dia terancam juga sebetulnya tuh. Karena kemarahan rakyat bisa bergabung dengan sinisme internasional. Hmm. Sinisme internasional bisa dijadikan alasan
untuk akademisi bergabung lagi untuk menentang kelakuan Jokowi yang tidak demokratis kan. Jadi masyarakat sipil dan masyarakat politik PDIP itu bisa bergerak bersama-sama untuk menentang Jokowi. Dan Jokowi kehilangan kemampuan sekarang karena kasusnya banyak yang dihadapi. Dia harus nego dengan Surya Paloh, dia masih berupaya untuk mengumpulkan penasihat-penasihatnya, kendati penasihat utamanya Pak Luhut sedang dalam keadaan sakit kan. Kan semua ini semacam variabel sejarah yang tiba di depan mata kita. Dan Ya. kita melihat bahwa memang perubahan pasti terjadi. Ya, dan saya kira ini ada dua, setidaknya ada dua modal sosial Ibu Mega yang luar biasa, yang kalau dikapitalisasi akan menjadi kekuatan luar biasa. Pertama tadi dia dizolimi gitu. Yang kedua secara etik itu dia sudah menang terhadap Pak Jokowi. Betul, jadi Ibu Mega, keuntungan Ibu Mega dia perempuan dan orang menganggap bahwa apapun putra mahkota politiknya Surya Paloh itu udah bertindak sebagai malin kundang. Kira-kira itu tuh poinnya tuh. Dan kemampuan-kemampuan itu yang kita nggak bisa bayangkan bisa datang dari kemarahan yang ya kemarahan sublim dari seorang ibu yang menganggap bahwa kenapa dia dikhianati gitu kan. Ya, ya. Perselisihan Ibu Mega dengan Pak SBY sampai sekarang nggak berakhir tuh karena Mega juga merasa dikhianati. Hmm. Tetapi lebih dari itu pada Jokowi, Jokowi dibesarkan oleh Mega. Kalau pada waktu itu SBY memang melakukan semacam taktik politik atau siasat politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan berlawanan dengan Mega tuh. Tapi yang ini adalah orang yang sudah dijadikan presiden oleh Megawati loh Jokowi itu betul-betul satu suasana psikologi yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh para psikiater. Tapi bagi rakyat tanpa keterangan psikiater langsung ada semacam hukuman moral bahwa Jokowi, apapun keterangan Jokowi, dia berkhianat pada ibunya sendiri. Kira-kira itu tuh kalau didalilkan secara antropologi itu. Ya, tadi Anda menyebut Surya Paloh, maksudnya Pak Jokowi ya, putra mahkota tadi itu ya tadi. Sorry, sorry, ya, ya ini maksudnya. Ya, oke. Nah, ini soal Gibran ya. Ini kita masih mengatakan if, walaupun tanda tanyanya sangat kuat begitu ya, Bung Rocky. Sebagai pendaki gunung, Anda pasti punya otoritatif kalau Anda menyarankan orang tuh naik gunung itu biasanya kan nggak bisa langsung naik gunung tinggi banget gitu ya. Harus ada proses tahapan, harus ada aklimatisasi. Nah, orang seperti Gibran ini kalau tiba-tiba dari wali kota di kota kecil sono di Solo sana yang periodenya juga belum habis, tiba-tiba dia dipaksakan naik ke puncak kekuasaan menjadi wakil presiden, apa nggak juga mengalami persoalan yang sama tadi, Bung Rocky, seperti pendaki gunung yang dipaksakan naik gunung sangat tinggi. Iya, apalagi naik gunung dengan Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo kondisi fisiknya udah kurang. Dan Ya. tiba-tiba misalnya ada semacam kecelakaan di Hmm. belum nyampe ke puncak udah kehabisan oksigen atau ada kesulitan secara teknis. Maka Hmm. orang minta supaya Gibran yang menuntun Hmm. Prabowo itu Hmm. lakukan pertolongan. Gibran nggak tahu bagaimana cara menolong Ya, ya. kawan dia ini ya Prabowo sebagai pendaki gunung karena Gibran belum pernah mengalami situasi krisis di gunung kan Ya. sebetulnya itu sebetulnya persamaannya jadi pengalaman Gibran itu ya terbatas bukan naik gunung ya naik bukit lah itu jadi wali kota kan kayak naik bukit doang Ya, ya. atau melangkahi polisi tidur lah kira-kira begitu tuh dan Ya. dan kita bayangkan bagaimana seorang yang harus menggantikan posisi presiden misalnya kalau presiden dalam hal ini Prabowo ada sedikit kesulitan Hmm. secara konseptual, apalagi Gibran secara konseptual tentu nggak bisa menandingi kemampuan konseptual Pak Ya. Prabowo di dalam urusan militer misalnya, urusan pertahanan, urusan luar negeri. Jadi dipasangnya Gibran di situ itu bagi Prabowo ya ada apa nggak ada nggak apa-apa deh, toh Anda tuh nggak akan berperan apa-apa kan. Hmm. Tapi sekali lagi politik adalah upaya untuk meloloskan kemungkinan terburuk itu, bukan kemungkinan terbaik sebetulnya. Jadi Ya, Gibran ya. adalah kemungkinan terburuk. Ya, ya. Kita cuma mengingatkan saja ya, Bung Rocky ya. Dan kalau Anda analogi gunung tadi ya, kalau wakil presiden itu setidaknya ya, dan jabatan presiden lah, presiden wakil presiden satu paket itu ya. Itu kan Himalayanya Indonesia lah begitu ya. Itu puncak tertingginya gitu ya. Iya, paling nggak wakil presidennya itu punya pengetahuan P3K. Betul. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Jangan jadi K3P, kecelakaan pada pertolongan pertama. Ah, itu bahayanya itu kita. Oke, baik Bung Rocky. Itu semakin menarik saja dan semakin asik buat kita ya. Iya, yang paling asik adalah kalau semua paham Yes, tentang fungsi 0%. yes, thank you Bung Rocky. Iya.